Selamat pagi semuanya. Pagi. Kurang semangat sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Silakan. Sebelum mengawali pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini, kalau Bapak mau tanya dulu, kira-kira ada yang ingat tidak materi kita minggu lalu? Ingat yang lain? Coba. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Kasar Saproni. Pembelajaran minggu lalu yaitu struktur dan pola keuangan desa. Struktur dan pola keuangan desa. Jadi apa dulu? Bapak akan menjelaskan sedikit tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis struktur dan pola keuangan kota dan menyajikan laporan tentang struktur dan pola keuangan kota dan dilengkapi peta, tabel, grafik dan atau diagram secara jujur, disiplin dan tanggung jawab sesuai ajaran kota. Di mana IPK-nya yang pertama ya, untuk pengetahuannya kita akan menganalisis struktur dan pola keuangan kota. Sedangkan IPK 42.2-nya yaitu IPK keterampilannya akan menyajikan laporan tentang struktur dan pola keuangan kota. Itu IPK pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, yang di depan sini ada gambar. Kira-kira gambar apa yang di depan? Gambar? Angkat tangan. Biasakan angkat tangan. Ayo. Gambar apa? Gambar hipermata. Hipermat. Ini biasanya dijumpai Di kota. di Di kota. Bapak akan gambarkan dulu peta konsepnya. Ini adalah peta konsep kita hari ini ya. Oke. Selanjutnya Bapak akan sedikit menjelaskan tentang materi kita hari ini. Karena tadi temannya bilang kita hari ini mempelajari tentang kota. Ada yang mengerti atau ada yang tahu apa itu pengertian kota? Ayo, angkat tangannya. Siapa Ronald? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Yoga. Pengertian kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai basis wilayah, administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Oke, siapa suruh untuk kita ya? Di mana ibu kota kabupaten kita adalah kota Nangabulik. Sekarang kalian amati kota Nangabulik itu apa yang kalian lihat ciri-cirinya? Apa? Jika kalian bandingkan dengan desa A2, apa perbedaan? Pergaulannya. Apalagi? Memiliki gedung pemerintahan. Memiliki gedung pemerintahan, betul. Di mana kota itu adalah merupakan pusat pertumbuhan. Ya, jadi mulai dari pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat pendidikan dan pusat kesehatan semuanya berada di kota. Sekarang Bapak tanya dulu karena tadi sudah kota Nangabulik, apa perbedaan kota Nangabulik dengan kota Jakarta? Ada yang tahu? Ya, saudara. Kalau di Jakarta mempunyai seperti mall, Boleh. Apalagi? memiliki fasilitas yang lengkap. Memiliki fasilitas yang lengkap. Betul, apalagi? Boleh sebutkan semua. Apa yang kira-kira ada di bayangannya, boleh. Mempunyai bandara yang lebih lebar, Mempunyai bandara yang lebih lebar dan lebih besar.
Oke, jadi setelah temannya tadi mengungkapkan pendapatnya tentang perbedaan kota Nangabulik dan kota Jakarta itu memang sangat jauh sekali. Baik itu dari fasilitas umum, dari bangunan-bangunan, serta dari luas wilayah dan juga pusat pemerintahan, karena di DKI Jakarta, kota Jakarta merupakan pusat pemerintahan negara Indonesia. Otomatis sarana prasarananya dan yang lainnya di sana lebih lengkap jauh ya. Nah, tidak lepas hubungannya kota ini dibalik kelebihannya ada juga kekurangan. Nah, kira-kira apa saja kekurangan yang dimiliki kota? Nah, itu akan kita bahas pada hari ini ya. Nanti Bapak akan membagi kelompok. Nah, ini ya. Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi, diperhatikan kelompoknya. Nanti setiap kelompok ini akan Bapak beri sebuah artikel tentang permasalahan yang ada di kota. Jadi perhatikan kelompoknya ya. Kelompok 1 Teresia, Yulia, Yeni, Faisal, Ronald. Kelompok 2 Febrianto, Raski, Amarudin, Yoga, Cipto. Kelompok 3 Tina, Reina, Rodi, Agung, dan Rika. Kasih tahu permasalahannya ya. Ini permasalahan kelompok 1 ya. Permasalahan kelompok 1 ada dapat di artikel itu disebut punya tata ruang terburuk sedunia, Jakarta harus revisi RT RW. Itu permasalahan kelompok 1. Permasalahan kelompok 2, kegagalan konsep penataan ruang Jakarta, banjir Jakarta dan sekelumit penyebabnya. Permasalahan ketiga, Jakarta masuk 10 besar kota paling stres untuk mengemudi di dunia. Ya, nah jadi sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Kelompok 1 sini ya, ini mau berani. Kelompok 2 di mana? Kursinya di bawah. Dirapatkan aja di sini. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 mana? Ini. Iya kelompok 3. Kelompok 2 mana? Ini kelompok 3. Kelompok 2, silahkan ditulis nama dulu. Nama kelompoknya siapa-siapa, dan yang kedua dicermati permasalahannya apa ya. Jangan cuma gambar artikel. Terus kalian tentukan masalahnya apa, kemudian kalian cari solusinya. Kira-kira solusi apa yang tepat untuk menangani permasalahan di atas ya. Dikasih solusinya atau itu apa misalnya penyebab kecelakaan baru dikasih solusinya gitu. Ini kan masalahnya kan tentang berarti masalahnya kan macet nih. Fokus ke macetnya, jangan ke yang lain. Berarti bagaimana cara mengatasi macet? Ya kan? Baru ini kan tadi. Nah, untuk menghindari macet kita harus gini. Cari dari berbagai referensi ya. Ini kelompok berapa? Bagaimana kelompok 2? Sudah. Masih mengerjakan? Masih. Oke, lanjutkan ya. Ada solusinya, Pak. Dikit lagi. Oke. Bagaimana tugasnya sudah? Sudah ya. Oke, kelompok 1 silakan presentasi. Untuk kelompok 1 mejanya dihadapkan sini. Bukan yang lain mejanya dikembalikan seperti semula. Ini dulu. Saya Teresia Rizka dari kelompok 1 dan ini teman-teman saya.
yang bernama Yulia, Yeni, Rona, dan Faisal. Di sini materinya tentang struktur dan pola keruangan kota. Disebut punya tata ruang terburuk sedunia, Jakarta harus revisi RT dan RW. Masalah yang kami dapat dari permasalahan kota adalah permukiman kumuh, dan solusinya adalah membangun rumah susun. Dengan adanya rumah susun baik rusunarawa maupun rusunawi. Tuh. Oke, kasih apa dulu untuk kelompok 1? Kelompok 2 ya. Iya. Oke, kelompok 2 akan mempresentasikan hasilnya pada kelompok lain. Tolong perhatikan. Nanti ketika kelompok 2 presentasi, jika ada pertanyaan boleh diajukan kepada kelompok 2. Kelompok 2 yang mewakili kelompok, silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Perkenalkan, nama saya Fabrianto dari kelompok 2 dengan anggota Yoga, Amarudin, Raski Jarpianto, dan Cipto. Dari artikel yang kami baca, kami mendapat disebut punya tata ruang terbuka seni dunia, Jakarta harus revisi RT RW. Masalah yang kami dapat dari artikel yang kami baca yaitu banjir. Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah banjir tersebut. Di antaranya menata daerah aliran sungai sesuai Yang mewakili, silakan. Perkenalkan, nama saya Tina Meriana dan teman kelompok saya Rena Rita, Rodi, Agung, sama Rizaldi. Materi struktur dan pola keruangan kota. Jakarta masuk 10 besar kota paling stres untuk mengemudi di dunia. Masalah yang diidentifikasi kemacetan lalu lintas. Solusi atau titik masalahnya: 1. Memberikan sanksi jika ada yang melanggar. Oke, kasih apa untuk kelompok 3 ya. Jadi sini Bapak akan mengevaluasi hasil diskusi tadi ya. Di mana tadi kelompok 1 mendapatkan permasalahan tentang permukiman kumuh ya. Di mana cara mengatasinya yaitu salah satu tadi dengan membangun rumah susun. Penilaian ya. Bapak observasi terhadap 3 kelompok tadi yang presentasi, baik itu mulai dari pengerjaannya sampai kepada diskusi tadi. Di sini Bapak mendapatkan kelompok yang paling tinggi nilainya adalah kelompok 2. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya Pak. Ya silakan sebutkan nama ya. Daerah terbangun dengan didominasi oleh lahan. Nah ini gambar di depan, ini ada gambar-gambar kota ya. Yang gambar yang keempat ini ada gambar kota Nangka Bu. Silakan buka Google Classroom. Di situ sudah Bapak kirimkan link untuk penilaian kognitif hari ini ya. Ya, yang ada tulisan evaluasi. Ditulis nama baru dikerjakan. Ini kecil aja Pak. Oke. Sekarang perhatikan ke depan ya. Nanti Bapak akan bagikan hasilnya di WhatsApp group ya. Ini untuk materi kita minggu depan ya. Minggu depan kita akan mempelajari interaksi desa dan kota ya. Terima kasih ya. Terima kasih atas partisipasi kerjasamanya. Bapak akhiri pelajaran Bapak. Selamat pagi. Tepuk tangan untuk semua.